Beberapa waktu yang lalu ada di sini penganggaran CISEM, ada pergeseran anggaran. Ini mumpung ada Pak Menteri, saya protes ke Sekjen Bapak ini, dan saya sampaikan, Anda udah baca belum Permenkeu nomor 62 tahun 2023? Ya? Jangan Anda akal-akalin pimpinan Komisi 7 mengatasnamakan pimpinan, padahal belum pernah ada persetujuan terkait pergeseran anggaran tersebut. Saya kan kasihan teman-teman saya. Ini secara tidak langsung mereka ditipu. Ini anggaran negara, Pak. Kalau ada salah-salah, kita yang ikut bertanggung jawab. Tuh. Makanya besok kita akan bedah. Kalau perlu kita akan bikin live semua, biar bisa melihat semua, Pak. Kan? Biar ketahuan siapa malingnya, siapa yang bermain. Kami belum lama ini telah melakukan kontestasi pemilu, Pak. Kami hadir kembali ke Komisi 7 ini mewakili daerah pemilihan. Ada 3 hak yang harus Bapak tahu yang melekat pada diri anggota DPR. Kami punya fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Karena hari ini terkait asumsi, kami bisa menjalankan fungsi hak konstitusional kita adalah menerima atau menolak, itu saja. Tidak ada hal-hal yang lain. Nah, tapi untuk itu sebelum kita ambil keputusan ataupun kesimpulan, kami ingin mengimplementasikan apa yang menjadi mandat undang-undang terhadap kami, yaitu hak untuk memperjuangkan dapil. Kan? Ada beberapa hal yang saya kritik di sini adalah terkait program-program yang sangat diharapkan oleh daerah pemilihan. Misalnya PJUTS. Di sini di program 2025 ini sama sekali tidak ada. Dan PJTUS terkait ini. Apakah ini ada kaitan dengan permasalahan PJUTS yang sedang diproses penyelidikan di Bareskrim Polri? Kan? Sebaiknya masalah hukum jangan sampai menghilangkan program. Dan silahkan hukum berproses. Kami dukung. Kalau perlu kami Komisi 7 akan bersurat ke Bareskrim, lidik sampai tuntas, tangkap pelakunya kalau memang ada unsur korupsi. Tapi program tetap harus jalan. Kan? Jangan karena ada masalah hukum proyeknya ditiadakan. Itulah. Ini proyek untuk rakyat. Rakyat sangat butuh. Kan? Maka itu kami akan dengan pimpinan yang lain akan bertanyakan ke Dirtipikor bagaimana proses penyelidikannya, kan? Terkait kasus PJUTS yang sedang dilidik, gitu. Kami minta dituntaskan. Tuh. Terus jangan hanya karena ada masalah hukum satu program yang baik untuk masyarakat. Kalau kami intinya untuk memperjuangkan aja, Pak, kan? Nggak ada kami ini kok embel-embel mau minta ini ya. Kami minta asas manfaat untuk di daerah pemilihan kami, kan? Itu satu. Terus kedua, terkait penganggaran, karena kami adalah menjadi tanggung jawab kami, dan beberapa waktu yang lalu ada di sini penganggaran CISEM, ada pergeseran anggaran. Ini mumpung ada Pak Menteri, saya protes ke Sekjen Bapak ini, dan saya sampaikan, Anda udah baca belum Permenkeu nomor 62 tahun 2023? Ya? Jangan Anda akal-akalin pimpinan Komisi 7 mengatasnamakan pimpinan, padahal belum pernah ada persetujuan terkait pergeseran anggaran tersebut. Saya kan kasihan teman-teman saya. Ini secara tidak langsung mereka ditipu. Ini anggaran negara, Pak. Kalau ada salah-salah, kita yang ikut bertanggung jawab. Tuh. Jadi buat kami, tolong setiap kita pembahasan, kita ikutin mekanisme yang ada. Program yang sudah baik jangan dihapus, kan? Jangan dihilangkan. Terlebih kalau ada masalah-masalah tertentu, karena masyarakat yang butuh.
Dan kalau ada kesalahan prosedur itu tanggung jawab yang melaksanakan lah, kan? Masyarakat jangan jadi korban. Tuh. Terus yang kedua adalah terkait lifting. Karena ini pembahasan dari tadi adalah hampir menyeluruh dari hampir semua fraksi lifting. Kami alangkah eloknya juga terlebih lagi janji Presiden terpilih waktu kampanye ingin mengurangi impor BBM. Dan ini tidak selaras dengan keinginan pemerintah besok. Ketika lifting tiap tahun turun, bahkan ini saya bikin perbandingan. Di dalam APBN 2023, kita tetapkan 660 target lifting. 660 ribu BPOPD di dalam APBN, asumsi APBN 2023. Sorry. Target yang kita capai karena di sini tidak disampaikan, Pak. Biar saya yang bacakan. Karena kalau disampaikan akan kelihatan jomplang. Kan? APBN 2023 itu 660, tercapai 605,5. Nah, realisasinya di APBN 2024 kita sama juga, salah lagi. 635, ini outlooknya kira-kira 6595, meleset lagi, Pak. Kan? Jadi buat kami tidak ingin mengulang terus-terusan kesalahan. Jadi pertanyaan kami di dalam diskusi tadi panjang lebar, di dalam kita besok akan melakukan RDP pendalaman, bahkan besok pimpinan DPR Pak Rahmat Gobel mau ikut rapat dengan kami siang ke izin Pak Menteri. Dan besok kami akan dengan SKK Migas, dengan Pertamina, Dirut Pertamina, Pertamina Hulu Energi, dan pimpinan DPR. Kan? Jadi terkait asumsi ini kita sering sekali melesetnya nggak jauh-jauh, Pak, nggak dekat, jauh, kan? Terutama soal migas, kan? Jadi 660 realisasinya ternyata 605, ada meleset sekitar 55, kan? 635 ke 590 masih meleset 595, 35 lagi, Pak. 40 lagi. Nah, untuk itu kita ingin mencari tahu. Saya sepakat dengan tadi Pak Nasril, kita ingin cari tahu apa sih masalahnya, kan? Kami mendengar banyak hal lah, kan? Berkait lah ini. Kalau tadi Pak Nasir bilang itu ada benarnya juga. Kami mendengar, ya kan? Ada intervensi pengadaan barang jasa, kan? Akhirnya menghambat proses pemutakhiran peralatan. Ada indikasi tidak fair, kan? Ada penaruhan spek yang khusus. Ya? Makanya besok kita akan bedah. Kalau perlu kita akan bikin live semua, biar bisa melihat semua, Pak. Kan? Biar ketahuan siapa malingnya, siapa yang bermain, gitu. Jadi target kita, niat kita semua sama. Ingin menaikkan lifting, tapi jangan sampai ini karena permainan-permainan di bawah ini mengganggu. Jadi harapan saya di pemerintahan berikutnya lifting migas itu benar-benar kita genjot habis, Pak. Jadi kalau 2030 1000 barel per day, itu saya pikir sangat jauh sekali, Pak, kalau kita tidak merubah sistem. Dan jadi sistem yang terbaik adalah bagaimana kita menggali terkait hal-hal yang ini, yang sistemik ini, kan, permasalahan-permasalahan baik di dalam sistem rekrutmen SDM, mungkin juga, tapi kan kalau kami melihat, ya, kami mendengar laporan-laporan, kan, kami mendengar lebih kepada soal teknis, kan, ya, teknis pengadaan, gitu kan, teknis rekrutmen. Nah, inilah yang kita harus benar-benar ikut awasin, kan. Jadi menurut kami penentuan lifting di dalam asumsi 2025 kita akan dalami dalam rapat dengar pendapat yang akan kita mulai besok, Pak. Dan insya Allah saya yakin Pak Menteri juga tujuannya sama dengan kami, bahwa
kita ingin bekerja untuk masyarakat dan bisa dinikmati masyarakat sebesar-besarnya kan dari sektor SDM ini. Dan mudah-mudahan juga dari sektor SDM ini bisa menyumbang APBN. Kan salah satu sumbangan APBN kita dari sektor SDM ini cukup besar, Pak, kan? Baik minerba, migas, kan? Tapi kami punya kepentingan, kebetulan kami dari fraksi yang akan ikut melakukan pemerintahan besok, jadi kami harus mengawal, kan, bagaimana presiden besok bisa mengimplementasikan janji politiknya, pengurangan terhadap BBM impor, kan, berarti kan kalau dikurangi impornya kan berarti harus dinaikkan produksinya, Pak, kan. Kalau ini salah satu ingin ngurangi impornya, kan, sedangkan penggunaannya semakin banyak, tuh. Jadi untuk itu, Pak, kami berpandangan bahwa fraksi kami Partai Gerindra ingin dilakukan pendalaman terlebih dahulu terhadap semua program, terutama program-program di daerah pemilihan yang sudah biasa berjalan, Pak. PJUTS, termasuk apa AML, kan? Karena kemarin rakyat ini banyak yang masih nunggu, Pak. Bahkan ini buat catatan Pak Menteri ini karena Dirjen apa Gatrik yang kemarin ya. Ini Pak Dirjen nih. Karena ini banyak bercanda jadinya kita ini. Saya tadinya mau marah, Pak. Karena saya kaget, Pak. Kami ini di Kabupaten Dapil saya Jember, Lumajang. Itu malah nggak dapat, Pak. Di Lumajangnya. Ujuk-ujuk tetangga sebelah Banyuwangi ini melebihi kita. Bahkan yang paling kami pukulan di waktu paparan salah satu direkturnya di Jember, makanya saya diprotes warga Jember. Ada kabupaten separuh dari kabupaten saya, dia nerimanya lebih gede dari kabupaten saya. Saya nggak tahu mekanismenya gimana itu. Jadi itu, Pak, ya. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin dari fraksi Gerindra mungkin itu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.